Baiklah teman-teman semuanya, selamat datang di channel HSM Vintage. Di video kali ini, di sini gue akan mereview tentang aplikasi pinjaman online Pinjam Yuk teman-teman semuanya. Apakah rekomendasi untuk mengajukan pinjaman di aplikasi ini atau tidak teman-teman semuanya? Dan di sini nanti juga di sini gue akan berikan alasan aplikasi Pinjam Yuk ini jika worth it dan tidak worth it teman-teman semuanya ya, seperti itu. Dan kita akan review secara lengkap. Namun sebelum itu di sini gue mohon dan sangat memohon ya untuk subscribe channel HSM Vintage ini untuk mendapatkan informasi seputar keuangan, pinjaman online dan juga investasi teman-teman semuanya. Nah, oke. Jadi kita bahas mengenai legalitas aplikasi pinjaman online Pinjam Yuk ini terlebih dahulu ya. Nah, jadi untuk aplikasi Pinjam Yuk ini sudah tersedia di OJK ya. Jadi sudah bersertifikasi otoritas jasa keuangan. Jika kita ajukan pinjaman di Pinjam Yuk ini, itu sudah pastinya aman mengenai data pribadi dan lain-lain. Itu teman-teman tenang saja, itu terjaga privasinya, tidak akan disalahgunakan oleh pihak aplikasi teman-teman semuanya, seperti itu. Oke, kemudian untuk aplikasi Pinjam Yuk ini syarat pengajuannya tidak membutuhkan sertifikat lainnya, hanya membutuhkan KTP, kemudian juga foto selfie, verifikasi wajah, kemudian teman-teman nanti akan mengisi informasi pribadi ya, seperti informasi pekerjaan. Nah, teman-teman pada saat pengisian informasi pekerjaan, jika memang mau pinjam di sini itu isilah di atas 6 juta rupiah walaupun tidak pada kenyataannya agar mendapatkan limit yang lebih besar, seperti itu. Nah, kemudian aplikasi ini sudah bisa dicairkan ke semua jenis rekening bank. E-wallet belum bisa ya. Namun kalau misalkan teman-teman hanya memiliki Siabank atau bank digital lainnya, itu teman-teman bisa mencairkan di Pinjam Yuk ini teman-teman semuanya, seperti itu ya. Oke, kemudian untuk bunga di aplikasi Pinjam Yuk ini berkisar di antara 0,2 sampai dengan 0,3% dalam satu hari teman-teman semuanya ya. Terkesan agak ringan, tapi sebenarnya itu hitungannya harian teman-teman semuanya. Nah, kemudian untuk aplikasi ini memiliki limit maksimal di 15 juta ya teman-teman semuanya ya. Nah, seperti itu. Namun untuk pengguna baru tidak akan mendapatkan limit sebanyak ini. Biasanya bertahap ya, setelah lunas akan naik teman-teman semuanya. Oke, kemudian kita akan membahas hal yang paling krusial tentang aplikasi ini ya. Kita akan membahas mengenai sistem cicilan di aplikasi Pinjam Yuk ini teman-teman semuanya. Apakah berat di awal atau 1 bulan 1 kali bayar ya. Kita akan bahas secara lengkap ya. Jadi langsung aja kita cek ya. Oke teman-teman semuanya, di sini kita bisa lihat ya untuk riwayat pinjaman saya sebelumnya di aplikasi Pinjam Yuk ini, dan di sini sudah sebenarnya lewat jatuh tempo teman-teman semuanya ya, dan ini sudah lama sekali saya pinjam di aplikasi Pinjam Yuk ini ya. Dan di sini saya mengalami keterlambatan bayar ya. Nah, mengapa mengalami keterlambatan bayar? Nah, teman-teman simak ini ya. Dan ya, untuk aplikasi Pinjam Yuk ini, ketika teman-teman pinjam di aplikasi ini dengan nominal pinjaman 1 juta rupiah, itu akan kembali di 1.280.000-an ya. Nah, seperti itu. Nah, dengan rincian pembayaran 30 hari tenornya ya, dengan cicilan 3 kali bayar. Namun 3 kali bayarnya ternyata berat di pembayaran awal, dalam artian ketika teman-teman cair 15 hari pertama, teman-teman akan melunasi pinjaman ini dengan jumlah yang besar. Di sini kita bisa lihat untuk cicilan pertamanya. Nah, ini di 1.519.000 dengan denda keterlambatannya memang sangat besar ya. Karena aplikasi seperti ini sebenarnya tidak worth it ya, karena rawan untuk digalbay. Kita akan mengalami berat untuk membayarnya karena pembayaran di awalnya itu sangat besar, tidak bisa dicicil dengan nominal yang sama dan 1 bulan 1 kali bayar, bukan seperti itu ya. Kemudian pinjaman keduanya akan jatuh tempo 1 bulan setelah pembayaran pertama ya, dengan jumlah yang lebih rendah ya biasanya dari pembayaran pertama, dan itu di angka 704.000 ya. Kemudian pembayaran ketiganya itu lebih rendah lagi teman-teman semuanya, seperti itu. Nah, jadi apakah worth it untuk mengajukan pinjaman di aplikasi Pinjam Yuk ini? Kalau saya secara pribadi tidak akan menyarankan teman-teman pinjam di aplikasi ini, karena akan mengalami yang namanya keterlambatan bayar ya, apalagi tenor pertamanya berat ya. Cicilannya berat, kemudian juga jatuh temponya cepat ya teman-teman semuanya, seperti itu. Dan saya sarankan mungkin teman-teman janganlah untuk mengajukan pinjaman di sini karena tidak worth it ya, rawan untuk digalbay. Dan ketika teman-teman galbay aplikasi ini, untuk penagihannya ini mereka cepat sekali untuk menghubungi
kontak darurat ya. 1 hari terlambat bayar mereka sudah akan menghubungi kontak darurat, kemudian juga namun tidak akan di luar kontak darurat teman-teman semuanya, seperti itu. Nah nanti teman-teman pada saat pengisian nomor kantor gak usah isi nomor kantornya teman-teman semuanya ya, agar tidak dihubungi kantor. Teman-teman isi saja nomor teman atau nomor orang lain, seperti itu. Nah agar tidak dihubungi. Dan aplikasi ini ketika terlambat bayar juga akan melakukan teror kepada kita ya secara terus-menerus di WhatsApp, namun hanya berlangsung selama 1 minggu. Setelah itu tidak akan intens lagi teman-teman semuanya, seperti itu. Jadi secara umum untuk aplikasi Pinjam Yuk ini berarti pembayaran awal tidak worth it ya teman-teman semuanya ya, dan tidak saya sarankan untuk pinjam di aplikasi Pinjam Yuk ini. Jadi untuk video kali ini sudah cukup sampai di sini. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.